semuanya, perkenalkan saya Vanessa yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Tarumanagara mengambil jurusan Teknologi Industri di Fakultas Teknik. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai vlog kelompok saya, yaitu kelompok 1, dan juga vlog teman-teman saya. Saya akan membahas vlog tentang kelompok saya terlebih dahulu, yaitu terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, menurut saya itu materi yang dibawakan sudah cukup bagus, yaitu tentang robotik. Karena robotik ini banyak dipakai di era industri. Lalu yang kedua adalah menunjukkan aplikasi dari robotik itu selain di bidang industri, yaitu pada restoran. Lalu untuk audio dan videonya sudah cukup bagus dan jelas. Untuk kekurangannya sendiri, untuk penjelasan 6-axis arm-nya mungkin lebih baik dijelaskan lebih lanjut, karena penjelasannya hanya penjelasan singkat saja. Lalu untuk penjelasan mengenai mesin CNC itu kurang juga contoh pengerjaannya, karena pada video tidak ditampilkan pengerjaan dari mesin CNC ini. Lalu yang ketiga adalah video terlalu panjang, yaitu melewati batas. Untuk nilai keseluruhan dari kelompok saya, menurut saya kelompok saya mendapatkan nilai 80. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari kelompok 2. Untuk kelebihannya, menurut saya kelompok ini menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari otomasi dengan baik, karena hal ini dapat membuat saya lebih mengerti mengenai kelebihan serta kekurangan dari otomasi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kelompok ini juga menjelaskan mengenai sistem kerja dari dispenser yang menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560. Hal ini dapat membuat saya menjadi lebih mengerti dengan jelas sedikit sistem kerja dari dispenser. Lalu selanjutnya adalah dari teknik editing videonya, menurut saya juga sudah cukup bagus. Lalu untuk kekurangannya sendiri adalah audionya perlu ditingkatkan, karena ada beberapa suara yang masih sedikit kecil. Lalu yang kedua adalah saat menerangkan studi kasus, ada baiknya memberikan video percobaan, karena hanya dengan mendengarkan saya hanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahaminya. Lalu ada baiknya juga memberikan contoh gambar peralatan pada video tersebut. Karena hal ini saya jadi juga tidak tahu kan bentuk alat microcontroller Arduino Mega 2560 itu seperti apa. Dengan adanya contoh mungkin saya lebih mengerti lagi. Lalu menurut saya untuk secara keseluruhan nilai dari kelompok ini adalah 80. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari kelompok 7. Yang pertama, untuk kelebihannya adalah menurut saya saat penjelasan bagian Tesla Automatic Car itu sangat menarik, karena dijelaskan juga spesifikasi dari mobil tersebut. Lalu yang kedua adalah video tentang automation car-nya, penjelasannya. Itu juga sangat menarik karena membuat saya lebih mengetahui bahwa sekarang itu sudah ada automation car yang lebih canggih lagi. Lalu yang ketiga adalah hasil editing penggabungan antara video pembicara dengan video tentang materinya juga udah sangat bagus. Lalu untuk kekurangannya sendiri, menurut saya yang pertama adalah pada bagian awal vlog itu tentang sedang menjelaskan tentang otomasi, akan tetapi yang ditampilkan hanya penggunaan robot di pabrik. Mungkin lebih bisa disesuaikan lagi. Lalu pada yang kedua, pada bagian kekurangan dari ladder itu juga terpotong dan tidak menjelaskan bagaimana solusi dari kekurangan yang tidak bisa mengenali rambu lalu lintas. Dan yang terakhir adalah untuk video pembicara akan lebih baik ditingkatkan, karena saat pembicara itu ada yang terlihat putih-putih ataupun transparan. Untuk nilai dari kelompok ini menurut saya itu mendapat nilai 83. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari kelompok 9. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah penjelasan mengenai smart home ini sudah bagus dan membantu saya memahami tentang smart home lebih lanjut. Lalu yang kedua adalah penjelasan spesifikasi yang disertai contoh video penggunaan seperti smart lamp, lalu ada fingerprint yang pada pintu rumah, itu juga sangat membantu saya memahami materi. Lalu yang ketiga adalah audio dan juga video yang diambil sudah bagus karena semua anggota kelompok terlihat semua. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu lebih baik menambah penjelasan mengenai solusi untuk rumah yang mayoritas belum smart home, karena setahu saya sekarang itu sudah bisa untuk rumah yang belum smart home menjadi smart home dengan adanya produk lokal merek Bardi. Lalu yang kedua adalah pembahasan mengenai IoT smart home belum lengkap karena masih ada lagi yang belum dibahas seperti colokan yang dapat disetting pemutusan arusnya. Lalu yang terakhir adalah video vlog terlalu singkat karena hanya 6 menit, masih bisa menambah informasi sekitar 4 menit. Untuk nilai dari kelompok ini menurut saya adalah 81, sedangkan untuk urutan dari penilaian seluruh yang saya bahas, menurut saya yang pertama adalah kelompok 7, yang kedua kelompok 9,
Yang ketiga dan keempat itu juga kelompok 1 dan juga kelompok 2. Sekian dari saya, terima kasih.